Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halfifa, dan Wiwit Sianika, Yunvita Paras, dan Yulfa Rafiqah akan menyampaikan materi tentang hemoroid. Oke, kita mulai dari definisi hemoroid. Hemoroid itu berasal dari kata haima dan reo. Hemoroid atau yang dikenal dengan wasir atau embryon merupakan kondisi peradangan dan melebarnya pembuluh darah vena di sekitar anus yang berasal dari plexus hemorrhoidalis. Pengertian ini menurut Simadibrata pada tahun 2014. Selanjutnya, plexus hemorrhoidalis terdiri dari vena dan arteri yang fungsinya sebagai katup pada sphincter ani untuk bekerja, menurut Ulima pada tahun 2012. Hemoroid bukan merupakan suatu keadaan yang patologis atau tidak normal. Namun, bila sudah mulai menimbulkan keluhan, harus segera dilakukan tindakan untuk mengatasinya. Dibedakan menjadi dua, yaitu hemoroid interna dan hemoroid eksterna yang pembagiannya berdasarkan letak plexus hemorrhoidalis yang terkena. Selanjutnya, ada hemoroid interna, yaitu pembengkakan vena pada plexus hemorrhoidalis interna. Hemoroid interna sering terdapat pada 3 posisi primer, yaitu kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral. Selanjutnya ada tingkatan hemoroid interna. Tingkat pertama ada pendarahan pasca defekasi, dan pada anoskopi terlihat permukaan dari benjolan hemoroid. Tingkat kedua, terdapat pendarahan atau tanpa pendarahan, tetapi sesudah defekasi terjadi prolaps hemoroid yang dapat masuk sendiri. Tingkat ketiga, pendarahan atau pendarahan sesudah defekasi dengan prolaps hemoroid yang tidak dapat masuk sendiri, harus didorong dengan jari. Dan tingkat keempat, hemoroid yang terjepit dan sesudah reposisi akan keluar lagi. Selanjutnya, hemoroid eksterna. Hemoroid eksterna adalah terjadinya varises pada plexus hemorrhoidalis inferior di bawah linea dentate dan tertutup oleh kulit. Hemoroid ini diklasifikasikan sebagai akut dan kronik. Selanjutnya, Mbak Wiwit. Saya akan melanjutkan. Tingkat hemoroid interna yaitu tingkat 1, terdapat hemoroid positif dan prolaps keluar dari dubur negatif. Tingkat kedua, prolaps waktu mengejan yang masuk lagi secara spontan. Tingkat ketiga, terdapat prolaps yang perlu dimasukkan secara manual. Tingkat keempat, prolaps yang tidak dapat dimasukkan kembali. Adapun 3 bentuk hemoroid eksterna, yaitu bentuk hemoroid biasa tapi letaknya distal linea pectinea, yang kedua bentuk skintek, yang ketiga bentuk trombosis atau benjolan hemoroid yang terjepit. Biasanya benjolan keluar dari anus jika penderita disuruh mengedan, tapi dapat dimasukkan kembali dengan cara menekan benjolan dengan jari. Rasa nyeri pada perabaan menandakan adanya trombosis yang biasanya disertai penyulit seperti infeksi, abses perianal, atau koreng. Sedangkan penderita skintek tidak mempunyai keluhan kecuali kalau ada infeksi.
Adapun etiologi, mengejan pada waktu defekasi, konstipasi menahun, batuk kronik, makan pedas, diet rendah serat, sembelit kronis, terlalu lama berdiri atau duduk, dan angka berat. Kehamilan diketahui mengawali atau memperlambat adanya hemoroid. Pada usia 50% orang memiliki wasir sampai batas tertentu. Adapun faktor resiko, yang pertama faktor keturunan, dinding pembuluh darah yang tipis dan lemah. Faktor kedua yaitu ada anatomi, vena daerah ariotektal tidak mempunyai katup dan plexus hemorrhoidalis, kurang mendapat sokongan otot atau fasis sekitarnya. Faktor yang ketiga, berdiri atau duduk lama atau harus mengangkat barang berat mempunyai predisposisi untuk hemoroid. Faktor yang keempat, pada umur tua timbul degenerasi dari seluruh jaringan tubuh, otot sphincter menjadi tipis dan atonis. Yang kelima, mekanis. Semua keadaan yang mengakibatkan timbulnya tekanan meninggi dalam rongga perut, misalnya pada penderita hipertrofi prostat. Yang keenam ada fisiologis. Bendungan pada peredaran darah portal, misalnya pada penderita dekompensatio cordis atau atau sirosis hospatik. Yang ketujuh ada endokrin. Misalnya pada wanita hamil ada dilatasi vena, ekstremitas anus, atau sekresi hormon relaksin. Yang ke-8 ada radang, adalah faktor penting yang menyebabkan vitalitas jaringan di daerah berkurang. Patofisiologi. Menurut Priest dan Smelter, Selanjutnya, patofisiologi. Menurut Priest dan Smelter, patofisiologi hemoroid adalah akibat dari kongesti vena yang disebabkan oleh gangguan venous rectum dan vena hemoroidalis. Obstruksi menyebabkan tekanan intraabdomenaik yang menyebabkan aliran balik vena terganggu dan berakibat pada tekanan di vena menjadi naik sehingga terjadi pelebaran di vena yang mengakibatkan aliran darah berubah kemudian menjadi trombus. Trombus sendiri adalah gumpalan darah yang terbentuk dari dinding pembuluh darah. Tanda dan gejala. Pertama, tanda utama biasanya adalah perdarahan. Darah yang keluar berwarna merah segar, tidak bercampur dengan feses, dan jumlahnya bervariasi. Bila hemoroid bertambah besar, maka dapat terjadi prolaps. Pada awalnya biasanya dapat tereduksi spontan. Pada tahap lanjut, pasien harus memasukkan sendiri setelah defekasi. Dan pada akhirnya sampai pada suatu keadaan di mana tidak dapat dimasukkan. Kotoran di pakaian dalam menjadi tanda hemoroid yang mengalami prolaps permanen. Kulit di daerah perianal akan mengalami iritasi. Nyeri akan terjadi bila timbul trombosis luas dengan edema dan peradangan. Diagnosis. Diagnosis hemoroid tidak sulit. Dapat dilakukan pemeriksaan colok dubur termasuk anorektoskopi atau alat untuk melihat kelainan di daerah anus dan rektum. Pada pemeriksaan anorektoskopi dapat ditentukan derajat hemoroid. Lokasi hemoroid pada posisi tengkurap umumnya adalah pada jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9. Permukaannya berwarna samar dengan mukosa sekitarnya. Bila bekas berdarah akan tampak bercak-bercak kemerahan. Perdarahan rektum merupakan manifestasi utama hemoroid internal. Diagnosis hemoroid dapat terlihat dari gejala klinis hemoroid, yaitu darah di anus, prolaps, perasaan tidak nyaman pada anus, mungkin pruritus anus, pengeluaran lendir, anemia sekunder, tampak kelainan khas pada infeksi, gambaran khas pada anoskopi dan rektoskopi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zulfa. Penata laksanaan.
Penata laksanaan hemoroid pada umumnya meliputi modifikasi gaya hidup, perbaikan pola makan dan minum, dan perbaikan cara defekasi. Dia seperti minum 30-40 ml per kg per hari dan makanan tinggi serat 20-30 g per hari. Perbaikan pada pola defekasi dapat dilakukan dengan berubah ke jongkok pada saat defekasi. Penanganan lain seperti melakukan warm seat bath dengan merendam area rektal pada air hangat selama 10-15 menit 2-3 kali sehari. Lanjut. Penata laksanaan farmakologi untuk hemoroid. Yang A, obat-obatan yang dapat memperbaiki defekasi. B, obat simptomatik yang mengurangi keluhan, rasa gatal, dan nyeri. Bentuk suppositoria untuk hemoroid interna dan ointment untuk hemoroid eksterna. C, obat untuk menghentikan pendarahan campuran diosin dan hesperidin. D, obat analgesik dan pelembut pinjam mungkin bermanfaat. Terapi topikal dengan nifedipin dan primlidocaine lebih efektif untuk menghilangkan rasa sakit daripada lidocaine atau silofena. Penata laksanaan invasif dilakukan bila manajemen konservatif mengalami kegagalan, antara lain yang A, rubber band ligation, prosedur dengan menempatkan karet pengikat di sekitar jaringan hemoroid interna sehingga mengurangi aliran darah ke jaringan tersebut, menyebabkan hemoroid nekrosis, degenerasi, dan ablasi. B, laser inframerah atau koagulasi bipolar, menggunakan laser atau sinar inframerah atau panas untuk menghancurkan hemoroid interna. C, penata laksanaan bedah dengan tindakan hemoroidektomi. Lanjut. Komplikasi. Komplikasi penyakit ini adalah perdarahan hebat, abses, fistula pada anal, dan inkarserasi. Hemoroid eksterna, pengobatannya selalu operatif dan dilakukan eksisi atau insisi trombus serta pengeluaran trombus. Komplikasi jangka panjang adalah struktur ani karena eksisi yang berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.